Oke, baik kita mulai ya perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. semuanya. Eh, Bagaimana kabarnya? Ya, semuanya ya. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi bertemu bertatap maya dalam mata kuliah Matematika Dasar. Mohon maaf agak terlambat ya. Tadi device-nya Bapak restart dulu. Agak kesulitan tadi untuk buka aplikasi Zoom ya. Baik. eh, Seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan materi, kita lihat terlebih dahulu ya tugas yang kalian kerjakan di pertemuan kemarin. Oke, tugas pertemuan 12 ini ada satu orang yang belum mengumpulkan ya, diharapkan segera ya sebelum pekan depan ya. Karena tanggal 25 Agustus itu sudah selesai semuanya ya, puas kemudian tugas-tugas ya. Karena akan langsung Bapak input ya di tanggal 25 itu batas terakhir pelaksanaan semester antara. Oke, ini yang terbuka. Yang pertama ini dari Fakhriyah. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang fungsi inverse ya. Kemudian turunan dari fungsi inverse, integral dari fungsi inverse, dan juga fungsi hiperbolik ya. Ini soal yang pertama kita diminta untuk mencari turunan pertama dari Y sama dengan inverse cos 2x plus 1 ya. Di sini Fahria mengubahnya ya, mengubah menjadi bentuk cos Y sama dengan 2x plus 1. Oke. Jadi ini bentuk inverse ya. Di cos Y sama dengan 2x plus 1 ya. Oke, tidak masalah ya. Ini menggunakan teknik yang lain. Kemudian diturunkan. Nah, ini menjadi turunan implisit ya, turunan fungsi implisit di sini. Karena di sini kita mendapatkan ddx cos Y ya. Jadi cos Y ini kita anggap dia sebagai fungsi dalam X ya. Turunan dari cos Y adalah negatif sin Y tapi dikalikan ddx ya. Dy dx ya, dy dx kurang Y di sini faktor. Kemudian turunan dari 2x plus 1 terhadap x itu adalah 2. Maka di sini dy dx sama dengan 2 per negatif sin Y. Maka turunan pertama dari fungsi ini adalah negatif 2 per 1
min cos kuadrat Y. Nah, ini juga menggunakan identitas trigonometri ya. Jadi, sin kuadrat Y ditambah cos kuadrat Y sama dengan 1. Kemudian sin Y itu sama dengan akar dari 1 min cos, bentar, ini sin kuadrat Y itu sama dengan 1 min cos kuadrat Y ya. Nah, jadi sin Y itu sama dengan ya, akar dari 1 min cos kuadrat Y. Nah, ini digantikan ya oleh Fakhriyah di sini. Jadi negatif 2 per akar 1 min cos kuadrat Y. Cos Y di sini apa? Ya, cos Y di sini adalah 2x plus 1. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Memang di sini kelihatannya agak berputar-putar ya. Tidak apa-apa. eh, karena menggunakan teknik yang lain ya. Sebetulnya kita bisa memanfaatkan rumus yang kemarin sudah Bapak berikan ya di pertemuan 12, mana ya? Pertemuan 12 ini ya. Jadi menggunakan rumus ini Bapak hapus dulu ya. Dan fungsinya adalah Y sama dengan inverse cos 2x plus 1 ya. Nah, kalau kita lihat ya, di pertemuan kemarin ini bentuknya, nah seperti ini ya. Jadi turunan pertama dari inverse sin x itu adalah 1 per akar dari 1 min x kuadrat ya. Oke. Kemudian turunan pertama dari inverse cos x adalah negatif 1 per akar 1 min x kuadrat. Jadi bisa kita gunakan yang tadi ya. Jadi ini kita lanjutkan ya. Oke. Jadi D, Y, dx-nya, jadi kita turunkan dia terhadap x, itulah negatif 1 per ya, akar dari 1 min 2x plus 1 dikuadratkan, ya, dikalikan dengan turunan, ya, turunan dari sini 2x plus 1 ini kita juga menggunakan aturan rantai ya, jadi kita turunkan yang outside-nya semuanya. Kemudian setelah itu kita kalikan dengan turunan yang inside, ya, turunan inside. 2x plus 1 turunannya adalah 2. Maka di sini kita dapatkan negatif 2 per 1 min 2x plus 1 dikuadratkan. Nah, begitu ya. Jadi, eh,
hasilnya sama ya dengan yang ini. Jadi boleh menggunakan cara yang diuraikan oleh Fakhriyah. Jadi dibuat fungsi implisit, ya. Kemudian setelah itu menggunakan identitas trigonometri ya tidak masalah. Oke. Tapi lebih cepat ya gunakan yang sudah diberikan aja ya. Jadi coba lihat di slide yang kemarin Bapak berikan. Di sini sudah ada ya rumus-rumusnya, jadi tinggal digunakan saja ya. Oke. Kita lanjut ke nomor yang kedua. Di sini hitung integral berikut, integral dx per akar 1 - 4x kuadrat ya. Nah, ini integral kita gunakan yang nah ini nih. Nah, di sini kita lihat bentuknya adalah 1 per akar dari 1 - 4x kuadrat. 4x kuadrat itu kan bentuk dari 2 eh, kuadrat ya. Ya, di sini minus. Jadi lihat sini 1 - 4x kuadrat atau 1 dikurangi 2x kuadrat. 2x kuadrat. Kita coba tuliskan ya dalam bentuk yang lebih jelas. Ini 1/2x dikuadratkan ya, dx. Nah, ini kita lihat bentuknya sama seperti yang ini ya. Jadi du ya, du per akar dari 1 - u kuadrat. Nah, di sini ya Fakhriyah mencoba untuk membuatnya ya, hmm, membuatnya dalam bentuk ini nih, bentuk yang ini nih ya. Jadi oke, tidak masalah ya. Ingin membuatnya dalam bentuk du per akar dari a kuadrat min u kuadrat sama dengan inverse sin u per a plus c. Oke, tidak masalah ya. Jadi di sini 1/akar 1 - 4x kuadrat, kemudian ditarik ya 4 ya, karena 4 dikalikan 1/4 itu 1 ya. Jadi di sini didapatkan akar 4 dikalikan akar dari 1/4 dikurang x kuadrat, atau 1/2 dikalikan 1/akar dari 1/4 x kuadrat. Nah, 1/4 itu kan 1/2 kuadrat ya. Jadi di sini eh, bentuknya seperti ini ya. Jadi inverse sin u per a plus c. Oke, bagus ya. Kemudian yang ketiga, soal yang ketiga ini fungsi hiperbolik ya, cos h 1/x ya. Nah, ini menggunakan aturan rantai ya. Aturan rantai kita turunkan dulu yang besarnya ya. Jadi cos h turunannya adalah sin h y. Y-nya di sini adalah 1 per, oh ini bukan y ya. Ini y-nya 1/x di sini aslinya. Ini juga sin h 1/x. Kemudian dikalikan dx 1/x. Nah, jadi turunan pertama dari 1/x itu negatif 1/x kuadrat. Jadi turunannya adalah negatif sin h 1/x per x kuadrat. Oke, betul ya. Oke,
Sekarang integral dari cos H 2x min 3 dx ya. Kayak gini disesuaikan dengan rumus yang ada, didapatkan di sini eh, sin H 2 x min 3 per 2 plus C. Oke, betul ya. Banyak juga soalnya ini. Kemudian tentukan d dx dari y sebenarnya cos inverse cos H 2x plus 1. Ya, jadi tinggal kalian gunakan aja rumus yang ada ya. Ini juga sama, tinggal gunakan rumus yang ada. Oke, semuanya udah Bapak anggap ini Fahriah mewakili ya, mewakili yang lainnya. Jadi eh, bisa dipelajari ini ya, pekerjaan yang dibuat oleh Fahriah ya. Ada pertanyaan ini untuk tugas pertemuan 12? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini kita akan bahas, hari ini kita bahas tentang teknik pengintegralan. Nah, soal-soal integral itu beragam ya, tidak hanya yang sederhana, tapi juga terkadang eh, kompleks ya. Kalau yang sederhana itu bisa kita gunakan rumus-rumus yang sudah kita pelajari ya. Jadi rumus konstan ya, rumus pangkat, ya, eksponen, ya, fungsi trigonometri, fungsi aljabar, ya, fungsi hiperbolik dan lain-lainnya ya, dan yang apa sesuai yang apa mirip ya dengan bentuk yang tadi ya. Nah, bagaimana kalau kita dihadapkan pada fungsi yang situ yang tidak sederhana ya. Misalkan, nah ini, kadang kita dihadapkan pada fungsi yang sedikit rumit. Maka salah satu cara ya untuk menyelesaikan integral itu dengan menggunakan integration by parts atau integral parsial. Nah, integral parsial ini didapatkan ya, dari sini. Kita misalkan U ini adalah sebuah fungsi dalam X ya. U sama dengan UX. Kemudian V juga ya. V juga dia fungsi dalam X, Vx. Maka turunan dari hasil kali UX dan Vx adalah, ini diingat lagi ya, turunan dari hasil kali dua buah fungsi. UX dikalikan V aksen X ditambah Vx U aksen X. Ini mudah-mudahan tidak lupa ya. Nah, kemudian ini kita coba modifikasi ya, yang ini pindah ke ruas kiri, kemudian yang ini ke sini. Ini didapatkan ya, UX V aksen X sama dengan DX ya, UX VX ya, dikurangi VX U aksen X. Kemudian kita integralkan kedua ruas. Jadi yang ruas kiri diintegralkan, yang ini juga kita integralkan ya. Jadi integral UX V aksen X dx itu sama dengan integral dari ini UX Vx ya, UX Vx ya, dikurangi integral Vx U aksen dx. Nah, ini. Jadi di sini kita akan menentukan ya, kalau dalam integral parsial itu menentukan UX dan juga menentukan eh, V aksen X dx gitu ya. Nah, yang UX ini akan kita turunkan, ya. Kemudian V aksen X dx itu yang akan kita integralkan. Gitu. Nanti ada eh, strategi ya, memilih mana yang akan kita jadikan dia sebagai U yang akan diturunkan, kemudian dx yang akan kita integralkan. Nah, ini secara singkatnya ya.
integral U dV itu sama dengan UV dikurangi integral V du gitu ya. Jadi kita nanti dalam integrasi ini menetapkan U dan juga dV. Ini untuk yang indefinite, yang tak tentu ya. Kalau tentu ya nanti akan ada batasnya ya, A, B. Nah, tinggal disesuaikan saja ya. Jadi batas itu tidak hanya berlaku yang ada integralnya ya, yang sebelah sini, tapi juga yang sini juga dia kena juga batasnya. Nah, ini misalkan contohnya ya. Integral ln x dx dari 1 sampai 2. Ya, tadi yang sudah Bapak sampaikan, kita harus menentukan mana yang akan dijadikan U, ya, mana yang akan dijadikan dV. Ya, di sini kita tentukan ya, U-nya itu adalah ln X ya, kemudian dV-nya adalah dx. Nah, yang U ini kita turunkan. U jadi du, kemudian ln X kita turunkan, dia menjadi 1 per X dx. Ya, kemudian yang dV, nah ini kita integralkan. Ya, integral dV sama dengan integral dx, itu jadi V sama dengan X. V sama dengan X. Nah, kemudian kita lihat ya, yang tadi di slide sebelumnya. Jadi integral UdV sama dengan UV dikurangi integral VdU. U-nya di sini adalah U dikalikan V. U-nya adalah U-nya adalah ln E, V-nya adalah X. Jadi X dikalikan ln X dari 1 sampai 2 dikurangi integral dari VdU ya. V-nya di sini adalah X, kemudian DU-nya adalah 1 per X dx. 1 per X dx. X dikalikan 1 per X jadinya 1 dx. Nah, kita gantikan ini X-nya yang 2 terlebih dahulu, jadi 2 ln 2 dikurangi 1 ln 1 kan 0 ya, jadi hilang ya. Jadi 2 ln 2 dikurangi integral dx dari 1 sampai 2. Integral dx itu kan dari x ya. X-nya 2 kurangi 1, 1. Jadi 2 ln 2 dikurangi 1, jawabannya 0,38. Nah, ini ya, untuk mencari nilai integral ln x dx dari 1 sampai 2. Nah, bagaimana kalau tambah sedikit kompleks ya? Di sini ada T pangkat 6 ln T dt. Ya, sama kita akan menentukan ya U-nya yang mana. U-nya yang mana, kemudian yang dV-nya yang mana. Nah, di sini kan ada dua ya, ada T pangkat 6, kemudian ada logaritma natural T. Kira-kira mana yang akan kita pilih dia sebagai U? Yang T pangkat 6 atau logaritma natural T? Nah, nanti kita coba yang ini nih. Choosing U and dV ya. Kita gunakan namanya LIATE. LIATE. Ini urutan ya. Jadi kalau kalian menemukan beragam bentuk fungsi, maka kita pilih logarithmic function sebagai U. Jadi sini whichever function comes first in the following list should be U. Jadi
yang akan menjadi U ini kalau kalau semuanya komplit, gitu ya, kita pilih yang pertama adalah dia logarithmic function. Apa itu logarithmic function? Itu log, ln x ya, logaritma natural x. Kemudian logaritma x dengan basis 2 dan lain-lain. Kemudian kalau L-nya tidak ada, L-nya tidak ada, kita pilih dia yang U menjadi U adalah inverse fungsi trigonometri fungsi inverse trigonometri. Jadi inverse tan x ya, inverse sin x dan sebagainya. Kemudian kalau logaritmik dan inverse trigonometrinya tidak ada, kita pilih fungsi aljabar sebagai U, gitu kan ya. Kemudian kalau yang tiga awal tidak ada, yang ada hanya trigonometric function dan exponential function, maka kita pilih trigonometric function untuk menjadi U dan seterusnya ya. Jadi ini urutan ya. Jadi yang jadi prioritas ini yang pertama ya, itu logaritmik. Nah, yang ini kita lihat ada T pangkat 6, ada logaritma natural T. Nah, mana yang menjadi prioritas yang akan dijadikan U? Nah, itu berdasarkan ini adalah logaritmic function. Ya. Jadi U-nya adalah logaritma natural T. Ya, logaritma natural T yang U nanti diturunkan, yang dv itu nanti diintegralkan ya. Kemudian ini kita gunakan integral parsial, integral U dv sama dengan UV dikurangi integral V du. U-nya adalah T pangkat 6, U-nya adalah logaritma natural T, dv-nya adalah T pangkat 6 dt. U-nya di sini adalah logaritma natural T, V-nya adalah 1/7 T pangkat 7, jadi tinggal dikalikan, batasnya dari 1 sampai 2, dikurangi integral, di sini U VDU ya, VDU, V-nya di sini adalah 1/7 T pangkat 7, kemudian dikalikan DU, DU-nya adalah 1/T dt. Kemudian kita gantikan ini batasnya yang pertama dengan 2 dulu ya. Jadi 1/7, 2 pangkat 7, 2 pangkat 7 itu 128, 2 dikurangi 1/7, 1/7 ya. Kemudian ln 1 itu 0 ya. 0. Jadi di sini seperti ini, kemudian dikurangi 1/7. Nah, ini 1/7, T pangkat 7 dibagi T jadi T pangkat 6. Integral dari T pangkat 6 adalah 1/7 T pangkat 7. Jadinya 1/49 T pangkat 7 dari 1 sampai 2. Nah, didapatkan 10,083. Nah, ini juga sama ya. Ada sin X, kemudian logaritma natural cos X dx. Mana yang akan kita pilih terlebih dahulu untuk menjadi U? Gunakan yang ini ya. Lihat T ya, lihat T. Jadi yang pertama adalah logaritmic function ya. Logaritmic function. Ln cos X itu yang menjadi U-nya. Ya, dv-nya itu yang sin X dx. Ya. Jadi trigonometric function L comes before T in Layet ya. Nah, yang U itu kita turunkan ya. Ln cos X itu jadi 1/cos X dikalikan negatif sin X dx atau sama dengan negatif sin X dx. Kemudian yang
dv-nya kita integralkan. Jadi di sini integral dv sama dengan integral sin x dx ya. Integral dv itu dia menjadi v, udah integrasi sin x dx dia menjadi negatif cos x. Kemudian kita gunakan ya, formula integration by parts. Ya. Ini jadi ini ya, dapatkan seperti itu. Atau bisa juga ya, ini kalau kita diberikan kasus di mana dua-duanya itu algebraic function. Ini kan kalau kita teknik ini, cara ini kalau kita diberikan dua fungsi yang berbeda, misalkan eh, fungsi trigonometri dan juga fungsi logaritma, yang mana yang harus kita jadikan dia sebagai u. Nah ini ada ketentuannya. Tapi bagaimana kalau ternyata dua-duanya itu dia fungsi aljabar ya, seperti ini x pangkat 3 dikalikan akar dari 4 min x kuadrat. Maka ya, sebagai alternatif ya untuk memilih U itu kita cari yang simple ya, simple function yang paling sederhana. Kemudian DV itu yang the most complicated ya, yang paling complicated dan mudah untuk diintegralkan. Sekali lagi kita memilih U itu yang U itu yang sederhana ya. Kemudian yang DV itu yang kompleks, yang complicated dan mudah untuk diintegralkan. Jadi di sini kalau integral x pangkat U dikalikan akar dari 4 min x kuadrat, kita pilih berdasarkan guidelines yang ini. U-nya adalah x pangkat 3, kemudian dv-nya adalah akar dari 4 min x kuadrat dx. Nah, yang U-nya itu diturunkan, yang dv-nya diintegralkan. Nah, ada cara yang lain juga ini menggunakan tabel ya. Ini barangkali sudah kalian pelajari. Oke, di sini ada integral x pangkat 3 sin x dx. Nah, di sini kan ada fungsi aljabar, ada fungsi trigonometri ya. Mana yang kita jadikan dia sebagai U? Nah, gunakan. Ada fungsi aljabar, ada fungsi trigonometri. Kita dahulukan yang aljabar, fungsi aljabar menjadi U. Jadi di sini x pangkat 3 itu menjadi U, kemudian yang dv-nya adalah sin x. Yang U itu kita turunkan dia sampai mendapatkan 0. Kemudian yang dv juga dinaikkan. Ini x pangkat 3 diturunkan menjadi 3x kuadrat. Yang 3x kuadrat diturunkan menjadi 6x. 6x diturunkan ya, menjadi 6. 6 turun menjadi 0. Jadi sampai kita mendapatkan nilai 0. Kemudian yang kolom paling kanan itu kita integralkan. Jumlah barisnya sama ya seperti di kolom yang kiri sampai 0. Kalau di sini tidak perlu sampai 0, cukup sejajar dengan 0. Jadi sin x kita turunkan, kita integralkan dia menjadi negatif cos x. Kemudian negatif cos x itu diintegralkan lagi menjadi negatif sin x. Negatif sin x diintegralkan menjadi cos x. Cos x diintegralkan menjadi sin x. Nah, kemudian dikalikan di sini arahnya kita lihat. Dan tandanya itu bergantian. Di sini tandanya di sini positif, negatif, positif, negatif. Nah, positif, negatif, positif, negatif.
Jadi X pangkat 3 dikalikan negatif cos X. Kemudian negatif 3X kuadrat dikalikan negatif sin X. Ya. Kemudian 6X dikalikan cos X. Kemudian 6 dikalikan sin X. Negatif 6 dikalikan sin X. Oke. Nah ini karena ini indefinite integral jadi ditambah dengan C ya. Oke itu ya untuk integration by parts. Jadi untuk menyelesaikan kasus-kasus yang memang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan formula yang sudah ada. Jadi ini salah satu bentuk teknik pengintegralan ya yang dapat membantu kita menyelesaikan masalah-masalah integral ya. Kemudian ada lagi integral fungsi trigonometri. Nah ini bentuknya beragam ya. Ada integral sin pangkat n x dx, integral cos x ya, sin x dipangkatkan n ya, kemudian ada cos x dipangkatkan n ya, dan seterusnya ini banyak bentuknya. Dan untuk membantu kalian ya, menggunakan eh, teknik integral dengan integral fungsi trigonometri, kalian harus memahami terlebih dahulu atau mengetahui ya setidaknya fungsi identitas trigonometri ya. Ini Bapak sudah tampilkan ya. Dilihat ya, kemudian saya kira familiar ya dengan identitas trigonometri ini ya. Kalau yang ini ya, Bapak kalian tahu ya, ini juga tahu tadi sudah pintas Bapak sampaikan. Nah, ini sum and difference identities. Coba dilihat lagi. Ini nggak usah dihafal ya, cukup gunakan nanti ketika menemukan ya, kasus-kasus yang sama ya. Nah, ini ada contoh-contohnya, ya, bisa kalian inilah pelajari ya, karena banyak jenisnya. Ini contohnya juga banyak ini. Kalau satu-satu udah lama gitu ya. Nah, ini coba kalian selesaikan. Kita coba nih satu aja soal nih. Nomor satu ya, sama-sama ya. Apa beri waktu 10 menit ya. Kebanyakan 5 menit ya, 5 menit. Coba kerjakan soal nomor satu. Dari 152 sampai 157. 5 menit silahkan.
Iya, makin maju Pak, Pak. Maju Pak, iya maju. Tapi enggak juga sih. Ini enggak cuma maju doang. Oke, bagaimana? Ada yang sudah? Nomor satu. Halo, nggak sih? Ada nggak sih? Ini dibuat tugas aja mungkin ya. Ini sepertinya sibuk dengan PKKMB ya. Eh, Coba dikerjakan ya. Ini ada 8 ya, 8 soal ya. Ini silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan di classwork, classwork Google Classroom ya. Ini waktunya panjang sampai hari Senin ya, sampai hari Minggu ya. Nah, Senin kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-14, jadi Senin pertemuan 14, kemudian Rabu pertemuan ke-15, kemudian Jumat ya, Jumat itu kita akan selenggarakan UAS ya. Jadi pastikan Jumat eh, yang ada di Jabodetabek itu hadir di kampus ya. Kalau Asri, kalau sudah ada di sini ya ikut luring ya, yang di Medan. Asri, kalau sudah ada di Jabodetabek ikut luring ya untuk pelaksanaan UAS hari Jumat nanti tanggal 20 berapa 25 Agustus ya. Itu hari terakhir pelaksanaan semester antara karena pekan depannya itu sudah masuk ke semester 119. Oke, kalau begitu Bapak tutup ya pertemuan hari ini. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Maaf Pak, kan berhubung tanggal 25 Agustus itu ada rangkaian PKKMB gitu ya Pak. Terus yang Mm-mm. ikut Matdas ini juga ada kurang lebih 8 orang atau 7 orang atau 8 orang gitu Pak yang jadi panitia. Jadi kalau misalnya offline gitu kita agak kesulitan Pak. Hmm, Pekan depan kalian kosongnya hari apa? PKKMB itu tiap hari ya, dari Senin sampai Jumat ya. Kalau PKKMB-nya sendiri sih hari Rabu sama Jumat Pak. Cuma hari Selasa dan Kamisnya itu biasanya ada gladi gitu Kak. Pak, maaf Pak. Hmm. Gladinya itu tiap hari atau dari pagi sampai sore? Itu belum tahu sih Pak. Kalau itu Hmm. ngelihat siko nantinya juga Pak. Biasanya gladinya kapan? Pagi atau sore? Kalau gladinya siang ya, berarti ujian kita selenggarakan pagi, mungkinnya hari Kamis ya.
Jadi nggak mesti hari Jumat gitu ya. Bisa ya? Mungkin nanti didiskusin lagi, boleh gak Pak? Ya, boleh, boleh ya. Jadi Rabu itu kita pertemuan ke-15, Kamis ya, jika dimungkinkan ya kita selenggarakan UAS gitu ya. Supaya Jumat kalian fokus ke PKKMB gitu ya. Oke, Gitu ya. siap Pak. Siap. Heeh, Nanti diinfokan. heeh. Terima kasih Pak. Ya, ya sama-sama. Oke. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini Bapak tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.